Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku siswa baru SMP Negeri 11 Magelang yang sebentar lagi akan menduduki di kelas 7. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian dan atas bergabungnya kalian di keluarga besar SMP Negeri 11 Magelang, dan otomatis kalian bergabung menjadi anggota OSIS SMP Negeri 11 Magelang. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian, OSIS SMP Negeri 11 akan semakin sukses. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kenikmatan yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Untuk itu marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, sebelum ibu lanjutkan, ibu perkenalkan dulu. Nama ibu adalah Nur Hasanah. Jabatan ibu adalah Guru IPS SMP Negeri 11 Magelang. Ibu akan mengajar kalian di kelas 7. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam mapel IPS. Anak-anakku, dalam kesempatan ini ibu akan sedikit memperkenalkan masalah OSIS, organisasi siswa intra sekolah. OSIS yang pertama adalah organisasi. Organisasi ini apa? Organisasi adalah sekelompok pribadi yang bergabung menjadi satu dengan kegiatan dan tujuan yang sama. Tentunya dalam organisasi ada yang bertanggung jawab, yaitu pengurus OSIS. Nah, di sini ibu menjadi salah satu pembina OSIS di SMP Negeri 11 Magelang. Kemudian S artinya siswa. Apa itu siswa? Siswa adalah pribadi yang bergabung atau datang di suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian intra itu adalah terletak di dalam atau di antara. Jadi OSIS ini akan berada di dalam sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Jadi OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intra sekolah, yaitu satu-satunya wadah organisasi yang sah di sekolah. Gitu namanya OSIS. Kemudian OSIS ini mempunyai dua arti, yaitu atau fungsi, yaitu satu, secara fungsional. Secara fungsional, OSIS berperan sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Selain latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Kemudian yang kedua adalah fungsi secara sistemik. OSIS sebagai tempat kehidupan atau kelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. OSIS dapat menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan potensimu sekaligus sekolahmu. Anak-anak, kemudian fungsi OSIS. Fungsi OSIS itu ada 3. Fungsi OSIS ada 3. Yang pertama, sebagai wadah organisasi siswa intrasekolah. Wadah kegiatan para siswa yang berada di dalam sekolah tersebut dalam kegiatan bersama. Bertukar ilmu, bertukar pikiran, dan mengeluarkan pendapat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Jadi di sini OSIS melatih kalian untuk bertukar pikiran, bertukar ilmu, menyampaikan pendapat, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Kemudian yang kedua, sebagai penggerak atau motivator. OSIS, terutama pengurus OSIS,
mampu mempengaruhi semangat para siswa atau para anggotanya untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai tujuan. Tentunya di sini pengurus OSIS adalah anak-anak yang terpilih untuk memberikan contoh, untuk memberikan motivasi agar seluruh anggota OSIS dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan disiplin, dengan jujur, dan sebagainya. Sehingga tujuan dari OSIS akan tercapai. Kemudian yang ketiga, sebagai pembinaan siswa. Jadi pengurus OSIS nanti akan mendapatkan pelatihan kegiatan atau pembinaan dari pembina OSIS dan Dewan Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 11. Kemudian dari pengurus OSIS ini akan menyampaikan apa yang mereka terima di kelas masing-masing, sehingga seluruhnya akan mendapatkan pelatihan yang sama. Di sini apa yang dilatih? Yaitu memimpin dirinya, orang lain, dan lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah fungsi OSIS, ada 3 tadi. Kemudian tujuan OSIS. Tujuan OSIS itu ada 7 anak-anak. Yang pertama adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi kalian harus beragama. Dengan agama kalian masing-masing, kalian harus melaksanakan perintah dan larangannya. Kalian betul-betul menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, memahami dan menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau mengambil keputusan tidak boleh egois. Pengurus OSIS nanti ketika rapat mengambil keputusan yang akan disampaikan oleh anggota OSIS atau seluruh siswa-siswi yang berada di sekolah SMP Negeri 11, keputusannya adalah keputusan bersama untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan individu. Jadi kita memikirkan organisasi, bukan memikirkan pribadi. Otomatis dengan organisasi yang baik, pribadi-pribadi kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan sebaliknya, pribadi-pribadi yang baik dalam satu organisasi akan membentuk organisasi yang baik. Gitu nih. Kemudian yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat. Jadi nanti seorang siswa yang bergabung menjadi OSIS, pengurus OSIS punya pribadi yang kuat, tidak pribadi yang lemah. Dalam hidup ini kita akan bergaul dengan masyarakat yang punya pribadi yang berbeda-beda. Kita nggak boleh lemah. Asal kita itu benar, apa yang kita sampaikan itu benar, kita nggak boleh takut. Kita harus mendukung yang benar untuk kebaikan kita bersama. Kita nggak boleh takut mengatakan atau menyampaikan kebenaran. Dan kita harus menjadi pribadi yang jujur. Nah, itu ya. Yang ketiga, Ibu ulangi, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Kemudian tujuan yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai OSIS. Baik itu pengurus maupun anggota, kita harus punya pribadi nasional yang kuat atau menjadi seorang yang nasionalis. Kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Tidak ada pahlawan, kita akan tidak seperti ini. Baik pahlawan kemerdekaan, pahlawan pendidikan, itu harus kita hargai. Maka kita memperingati hari-hari besar nasional dengan penuh hikmat dan disiplin.
Ya, ini nanti tugas pengurus OSIS yang menyiapkan, diikuti oleh seluruh anggota OSIS atau siswa-siswi SMP Negeri 11 Magelang. Membangun mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Jadi kita menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Sekarang kondisi kita adalah kondisi pandemik virus corona. Ini kita semua dilakukan dengan daring, tapi kita tetap melaksanakan. Kalian juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik sesuai dengan jadwal yang disampaikan Bapak Ibu guru melalui wali kelas kalian masing-masing. Kemudian ketika kita memperingati hari-hari besar secara online, kita pun juga harus ikut dengan disiplin dari rumah kita masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu memperdalam sikap positif. Jadi kita jadi orang harus yang positif. Tidak, enggak bisa ya. Masa iya? Jangan. Jadi kita harus yang positif. Kita harus berusaha. Harus bisa. Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus bisa. Ada pepatah yang mengatakan manjada wajada. Ini sudah sangat familiar sekali. Manjada wajada. Itu dari bahasa Arab. Itu peribahasa bahasa Arab. Apa artinya coba? Manjada wajada. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi Allah itu melihat usahanya. Kemudian Allah akan memberikan hasilnya. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi siapa yang malas, ya Allah Maha melihat. Allah Maha bijaksana. Allah Maha adil. Jadi yang malas pun akan mendapatkan nilai sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan usahanya. Jadi kalian tidak boleh malas. Mari kita semua menghadapi situasi seperti ini. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kesiswaan pun tetap jalan walaupun lewat daring dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Itu harus kita camkan dan kita catat dalam otak kita masing-masing. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengetahuan. Jadi menjadi OSIS, apalagi pengurus OSIS, tidak menjadi alasan untuk tidak belajar dengan giat dan disiplin. Tidak menjadi alasan. Apalagi nanti menjadi pengurus OSIS, harus usaha terdepan. Harus terdepan. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, efektif dan efisien. Anak-anak jangan buang-buang waktu. Ya, waktu tidak akan kembali berputar ke belakang, tapi terus maju. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar, apapun situasinya. Ya. Jadi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya dan intelektual. Ya, itu. Jadi kita harus menghargai karya orang lain. Kita harus berusaha berkarya juga untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa, untuk dunia. Dan insya Allah akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Yang terakhir anak-anak, tujuan daripada OSIS, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Itu anak-anak. Kemudian kepengurusan OSIS. Kepengurusan OSIS ini terdiri dari pembina OSIS. Di atas pembina OSIS ada waka kesiswaan. Kemudian setelah waka kesiswaan, pembina OSIS, kemudian pengurus OSIS. Pengurus yang pertama adalah ketua OSIS, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Kemudian pengurus inti ini akan didampingi 10 bidang yang akan membantu 10 bidang. Namun mohon maaf, SMP Negeri 11 Magelang baru membentuk pengurus inti saja. Yang 10 bidang ini belum, insya Allah akan segera menyusul.
akan segera kita bentuk ya, dan kita akan melaksanakan kegiatan secara online atau daring. Dan mudah-mudahan segera kita akan melakukan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan semuanya akan berjalan dengan normal kembali. Nah, anak-anak, siapa pengurus OSIS SMP Negeri 11 Magelang? Ketuanya adalah Ananda Laura Gianetti Firdaus. Kemudian sekretarisnya adalah Ananda Ganang Abi dan bendaharanya adalah Ananda Kotrunada Azahra. Nah, ini anak-anak pengurus intinya. Nanti 10 bidang yang akan mendampingi itu bidang apa saja? Yang pertama yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentunya pembinanya langsung dari guru agama. Kemudian anak-anak nanti akan membantu Bapak Ibu guru agama dalam hal kegiatan keimanan dan ketakwaan. Kalau yang beragama Islam akan menjalankan kegiatan sholat pagi atau sholat duha, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian sebelum pulang kita melaksanakan sholat duhur bersama-sama, dan insya Allah nanti mungkin ada kultum. Kemudian yang kedua, budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Ini anak-anak nanti juga akan mendampingi, tentunya yang jadi pembina ini adalah Bapak Ibu guru dari PKN. Kalian nanti yang menjadi pengurus akan mendampingi, ini akan mencatat budi pekerti kalian dan akhlak mulia kalian. Jadi dalam bergaul dengan sesama teman di kelas 7 maupun dengan kakak kelas 8 maupun kelas 9 harus saling menghormati. Kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh. Walaupun kelasnya lebih tinggi, tidak membuli yang di bawah, tidak boleh. Kemudian kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela agama. Ini nanti setiap tahun kalau sudah tatap muka ada camping bersama untuk bela negara. Dari seluruh SMP negeri dan swasta yang sederajat di Kota Magelang akan mengadakan camping yang isinya adalah bela negara. Kemudian yang keempat adalah prestasi akademik, seni atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Setiap tahun pelajaran itu ada lomba antar SMP dan sederajat di Kota Magelang. Nah, ini nanti kalian yang bertugas di sini akan mewakili sekolah atau mungkin dari anggota OSIS lain yang lebih mendukung untuk hal ini bisa untuk maju mewakili sekolah dalam lomba di kegiatan yang diadakan oleh dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lain. Kemudian yang kelima adalah demokrasi, hak asasi manusia. Siswa SMP Negeri 11 yang otomatis menjadi OSIS, anggota OSIS SMP Negeri 11, bebas mengemukakan pendapat, saran usul demi kebaikan dan kemajuan OSIS SMP Negeri 11 Magelang. Kemudian hak asasi manusia. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak ada pembedaan. Semua adalah OSIS SMP Negeri 11 Magelang. Semua punya hak yang sama. Nah, ini tidak boleh saling membuli, tidak boleh memalak di antara kalian, tidak boleh. Kalau itu terjadi, kalian akan mendapatkan sanksi. Karena siswa-siswi anggota OSIS SMP Negeri 11 Magelang punya hak yang sama
untuk mencapai tujuan yang sama, untuk belajar. Yang kelas 7, yang kelas 8, yang kelas 9, nggih, punya hak yang sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ke-6, karakter kreativitas dan keterampilan serta wirausaha. Ini Ibu guru ekonomi, nanti akan ada pembelajaran keterampilan wirausaha. Nanti akan kita sampaikan. Ini tentunya anak-anak yang bertugas di sini ini adalah penggeraknya. Nanti akan Ibu susun 10 bidang kesiswaan ini, termasuk yang ke-7 tadi, yaitu yang ke-6 kreativitas, keterampilan dan wirausaha. Kemudian yang ke-7 kualitas jasmani, kesehatan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Nah, ini nanti yang bertugas di OSIS, pengurus OSIS yang membidangi masalah ini akan memantau kegiatan kesehatan gizi baik di kantin sekolah atau pedagang-pedagang yang masuk di SMP Negeri 11. Kira-kira hal tersebut akan mengganggu kesehatan dagangannya, segera dilaporkan oleh sekolah sehingga sekolah akan mengambil tindakan. Ini demi kita bersama. Ini nanti dari anggota OSIS bisa melaporkan ke OSIS, nanti pengurus OSIS akan menyampaikan ke pembina, kemudian dari pembina akan disampaikan di tingkat sekolah, kemudian akan mengambil kebijakan masalah ini demi kesehatan kita bersama. Kemudian yang ke-8, sastra dan budaya. Ini ketika jeda semester, dari kesiswaan akan mengadakan lomba namanya jeda semester, yaitu lomba kelas meeting antar kelas. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin kalau daring, kita lombanya lewat daring. Bikin puisi misalnya, baca puisi misalnya, bahasa cerpen misalnya, dan yang lain-lain. Nanti akan kita susun programnya bersama-sama. Kemudian yang ke-9, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ini anak-anak ada ekstrakurikuler masalah TIK. Nah, kalian sekarang zamannya sudah zaman TIK, memakai IT. Kalian juga harus tidak boleh ketinggalan. Nah, di sekolah juga kelak ketika tatap muka diadakan ekstrakurikuler TIK. Nah, ayo nanti apa saja kurikuler yang ada di sekolah ini, kalian ikuti sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Kemudian yang ke-10 anak-anak, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Ini juga ada ekstrakurikuler bahasa Inggris. Storytelling, kalian diajari percakapan berbahasa Inggris. Kemudian kalian juga diajari tulis-menulis bahasa Inggris, membuat puisi, membuat cerpen, kemudian juga mendongeng. Ini sering ada lomba storytelling tingkat SMP sekota Magelang. Dan alhamdulillah tahun pelajaran kemarin SMP Negeri 11 juga menduduki kejuaraan. Demikian anak-anak sedikit tentang OSIS yang Ibu sampaikan. Insya Allah ketika kita nanti belajar tatap muka akan Ibu sampaikan secara mendetil tentang OSIS, dan insya Allah kalian akan termotivasi, kemudian kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan tentunya membanggakan. Membanggakan untuk diri sendiri, membanggakan bagi orang tua, membanggakan bagi guru dan sekolah, membanggakan untuk negara Republik Indonesia. Anak-anakku, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Demikian, dan nanti insya Allah
dari Ketua OSIS SMP Negeri 11 Magelang, Ananda Laura Cianetti Firdos juga akan menyampaikan salam perkenalan dengan sepatah dua patah kata setelah Bu Nur selesai. Demikian anak-anak, Ibu sekali lagi Ibu sampaikan selamat, good luck, mudah-mudahan kalian akan sukses mencapai cita-cita lewat SMP Negeri 11 Magelang, OSIS SMP Negeri 11 Magelang. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi lekas selesai dan kita belajar secara tatap muka. Sekian, terima kasih dan selamat bergabung di OSIS SMP Negeri 11 Magelang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.